Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Edra. Saya Deviansyah. Saya Ferdinand Francis Setiawa. Di sini kami akan memberikan video podcast mengenai internalisasi menanamkan nilai-nilai berakhlak, core value ASN. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita membahas langkah-langkah konkret untuk melakukan internalisasi atau menanamkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan tempat kita bekerja. Ya, di sini ada narasumber kita, Bang Sia. Menurut Abang nih Bang, makna dari berakhlak bagi seorang ASN secara umum seperti apa Bang? Kalau makna berakhlak itu sendiri ya, itu bukan hanya sekedar akronim atau singkatan, tapi itu merupakan fondasi etika dan profesionalisme. Profesionalisme siapa? Adalah seorang ASN. Ini adalah komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai luhur di setiap tindakan atau di setiap pekerjaan kita. Nah, selanjutnya Bang, di poin berakhlak pada poin pertama itu ada poin berorientasi pelayanan. Dan menurut Abang sebagai seorang ASN, untuk menunjukkan sikap berorientasi pelayanan dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat itu seperti apa Bang? Bisa tahu mungkin contohnya juga Bang? Berorientasi pelayanan ya. Sederhananya itu ramah, cepat, tanggap, dan solutif. Misalnya, ada masyarakat yang datang ke kita mengajukan pertanyaan atau membutuhkan bantuan. Nah, kita harus memberikan solusi yang terbaik, bukan hanya sekedar jawaban normatif, gitu kan, jawaban istilahnya yang tidak menyelesaikan masalah, walaupun hal tersebut di luar dari tupoksi kita, tapi setidaknya kita membantu memberikan jawaban yang solutif, bukan menolak istilahnya, oh mampu itu bukan kerjaan kami, oh mampu itu bukan, tapi kita memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Lalu Bang, masuk juga dari konteksnya akuntabel Bang. Kira-kira dalam konteks tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN ini Bang, bagaimana nilai akuntabel ini Bang, dan apa saja tentang kira-kira Bang? Kalau akuntabel ini hubungannya dengan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Misalnya penggunaan anggaran, penggunaan dari laporan, dan menyelesaikan tugas sesuai target. Kemudian tantangannya adalah godaan dari sekitar kita yang untuk melakukan hal-hal di luar tersebut. Ya kayak mengadu lintas untuk melewati prosedur yang sudah ditetapkan, ataupun kita ya istilahnya kita nggak peduli lah, yang penting kita cepat selesai gitu. Namun dengan akuntabilitas ini kita membangun kepercayaan publik yang menghindari penyalahgunaan wewenang. Lalu Bang, kira-kira Bang, kita ini tidak terkait dengan kompetensi Bang. Menurut Abang, bagaimana kita sebagai ASN ini dapat mengembangkan kompetensi dan juga mengatur kira-kira? Di era digital Ya. Di era digital ini ASN dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi ini berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang baik. Itu sangat diperlukan untuk kita sebagai ASN yang harus mengembangkan dirinya melalui pelatihan, melalui seminar, ataupun dari buku, literatur, dan berbagi ilmu dengan rekan kerja. Intinya kalau ASN itu dalam peran berarti Nah, kalau di lingkungan kerja Bang ini harmonis itu biasanya gimana Bang cara membangun kerja sama antara harmonis ini Bang? harmonis ini bisa saya bilang peduli atau menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kantor. Ini bisa dimulai dengan membantu sama kerja, terus membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang terbuka, kemudian menghindari konflik yang tidak perlu. Ketika ada perbedaan pasti ya, dalam lingkungan kerja pasti ada perbedaan pendapat. Kalau bisa kita diskusi, bukan istilahnya marah-marahan, apalagi kita juga ngomongin orang yang segala macam gitu. Jadi lebih baik kita ketemu diskusi apa yang perlu diperbaiki gitu. Karena lingkungan yang harmonis akan meningkatkan semangat kerja dan kolaborasi. Jadi menurut Abang pribadi
bagaimana sih atau sejauh apa itu nilai loyal dalam perhatian ASN pada bangsa dan negara, dan apa indikator utama seorang ASN yang loyal? ASN yang loyal, loyalitas ASN itu bisa berarti yang pasti setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan pemerintah yang sah. Karena kita ASN kan di bawah pemerintah, kita sudah masuk ke dalam pemerintahan, berarti kita harus loyal kepada hal yang saya sebut tadi. Indikatornya itu menjaga rahasia negara, tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan negara, serta mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Loyalitas itu istilahnya harga mati lah bagi seorang abdi negara, karena kita sudah masuk dalam lingkungan pemerintahan. Terus kan bang, dunia itu kan terus berubah dengan cepat kan. Terus bagaimana sih seorang ASN itu harus bersikap adaptif terhadap perubahan atau inovasi dalam sekarang ini? Adaptif itu untuk ASN sangat perlu ya, karena modernisasi ini cepat banget ya. Kita sebagai ASN juga harus cepat menyesuaikan diri kepada perubahan yang terjadi. Ini merupakan hal krusial bagi kita seorang ASN yang pasti bisa akan menunjang pekerjaan kita gitu kan. Kita harus terbuka terhadap ide-ide baru, gitu kan, teknologi baru, gitu kan, cara-cara baru, berani mencoba hal-hal yang inovatif, terus dan nggak takut keluar dari zona nyaman. Walaupun zona nyaman ini saya lebih gampang ini daripada yang baru, tapi kita mau nggak mau kita harus terus belajar tentang hal yang baru. Misalnya dengan menghadapi teknologi baru, misalnya dengan AI ataupun dengan hal lain gitu. Untuk tujuannya untuk efisiensi terjadi. Baliknya ke kita juga. Walaupun yang awal dulu kita nyaman, tapi yang baru ini bikin kita lebih efisien, bikin kita lebih gampang lah mengerjakan pekerjaan. Terakhir dari berakhlak itu kan kolaboratif bang. Ya. Terus bagaimana sih bang untuk mewujudkan nilai kolaboratif itu untuk mendorong efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi di lingkungan pemerintah, kayak mana sih bang menurut abang? Kolaboratif ya, apalagi di instansi saya ataupun Basarnas gitu, kolaborasi ini sangat istilahnya nggak akan lepas dari pekerjaan kita. Kolaborasi ini istilahnya membangun kerjasama yang sinergis. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan kerja kita dulu, dimulai dari lingkungan kerja kita segala macam. Kemudian dilanjutkan dengan keluar, karena kan Basarnas kan pastinya kalau akan melakukan pekerjaan, instansi-instansi lain kan kita kan pasti akan ini kan bekerja sama kan, iya betul. Jadi nggak ada lagi tuh namanya ego sektoral atau gimana gitu, sendiri. Iya, lintas unit kita kerja sama dengan polisi, damkar, BPBD dan sebagainya gitu kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kebersamaan yang lebih besar. Dengan kolaborasi ini, solusi yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan dampaknya akan lebih luas, khususnya untuk masyarakat itu sendiri. Dan bang ada yang terakhir nih bang, implementasi nilai berakhlak pada diri abang sendiri sebagai seorang ASN di instansi Basarnas bang, itu seperti apa bang? Implementasi berakhlak ya. Pertama sih kalau saya awalnya tuh menyadari dan memahami nilai-nilai akhlak yang ingin ditanamkan.